Selamat malam, Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Ratu Nabila. Migrasi televisi analog menuju digital merupakan sebuah keniscayaan. Migrasi televisi analog menuju digital ini adalah salah satu wujud dari transformasi digital dalam ruang lingkup tata kelola penyiaran. Migrasi televisi analog menuju digital juga merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat terkait layanan siaran televisi. Masyarakat membutuhkan tontonan yang mudah, murah, dan nyaman, dan merupakan hak dasar yang harus dimiliki sebagai warga negara. Dan kami akan membahas migrasi televisi analog menuju digital ini bersama dengan narasumber yang telah hadir melalui sambungan Zoom. Ada Ibu Rosarita Niken Widyastuti, staf khusus Kemenkominfo, dan juga ada Bapak Akbar Ciptanto, Ketua KPID Kalimantan Timur. Selamat malam Bapak dan Ibu. Sehat-sehat Bu, Pak? Alhamdulillah. Selamat malam, Mbak. Baik, kita langsung saja membahas mengenai bagaimana migrasi televisi analog menuju digital ini. Saya akan ke Ibu Rosarita terlebih dahulu. Bu, apa sebenarnya urgensi migrasi dari TV digital di Indonesia ini? Ya, Mbak Ratu Nabila. Jadi dengan adanya migrasi TV digital ini, tentunya Kementerian Kominfo melakukan refarming atau penataan frekuensi. Nah, dengan adanya penataan frekuensi, kalau TV analog itu satu frekuensi hanya digunakan untuk satu televisi. Tetapi untuk TV digital, dengan frekuensi digital ini, satu multiplexing atau biasanya disebut dengan MUX begitu ya, dapat digunakan untuk siaran paling tidak 12 TV tapi dengan standar definition begitu ya. Nah, dengan adanya penataan frekuensi, maka akan tersedia frekuensi untuk broadband. Artinya frekuensi ini tentunya akan difungsikan untuk frekuensi internet, untuk akses internet. Karena tanpa adanya penataan frekuensi, maka akses internet tidak bisa maksimal. Dan juga dengan teknologi 5G ini, kalau tidak ada refarming atau penataan frekuensi, maka tidak tersedia frekuensi untuk 5G. Nah, dengan adanya penataan frekuensi ini, akses internet akan terbuka, sehingga dapat dimanfaatkan untuk transformasi digital. Meningkatkan ekonomi digital, memberikan pelayanan kepada semua masyarakat terkait dengan pendidikan, kesehatan, kemudian bisnis, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya migrasi dari TV analog ke TV digital, ini juga tentunya merupakan ada dividen, digital dividen begitu ya. Nah, selain itu juga efisiensi bagi industri televisi, karena dengan menggunakan MUX ini infrastruktur tidak seperti yang dulu ya, semua masing-masing TV harus membangun infrastruktur sendiri. Dan juga sebetulnya Indonesia itu sudah sangat ketinggalan ya dalam ASO, analog switch off, atau migrasi dari TV analog ke TV digital ini. Kalau negara-negara tetangga kita itu sudah cukup lama mereka beralih dari TV analog ke TV digital. Nah, juga kaitannya dengan negara tetangga, kalau masih menggunakan siaran TV analog, maka sering sekali terjadi interferensi antar negara. Jadi baik dari negara tetangga masuk ke Indonesia atau sebaliknya. Nah, dengan adanya TV digital ini tentunya tidak akan terjadi. Begitu Mbak Nabila. Baik Bu Niken, jadi artinya dengan migrasi dari TV analog ke digital ini, artinya masyarakat akan mendapatkan pelayanan dan juga akses terhadap informasi yang lebih lengkap lagi, begitu ya Bu Niken? Iya, betul. Baik, saya akan ke Pak Akbar. Pak Akbar,
peran dari KPI sendiri dalam membantu mensosialisasikan siaran TV digital ini seperti apa? Oke, jadi selamat malam Mbak Ila, Bu Niken. Semoga Bu Niken ini selalu sehat karena Bu Niken ini jadi ujung tombaknya televisi digital sebenarnya. Sama Pak Geri, sebenarnya dua orang ini ujung tombak. Jadi kalau peran KPI ini ditanya, kita sebenarnya sudah melakukan sinkronisasi antara penyelenggara MUK, kemudian lembaga penyiaran televisi swasta sendiri, serta kepada masyarakat untuk melakukan sosialisasi. Semua tahapan sudah kita lakukan, Mbak. Hampir 90% televisi swasta yang ada di Kaltim maupun yang publik juga sudah bersiaran. Dari 28 ada 17 yang sudah bersiaran secara digital sekarang, dapat disaksikan. Karena tujuan kita di KPID hanya ingin masyarakat mendapatkan siaran yang lebih bermutu dengan kualitas gambar yang bersih, dengan suara yang jernih sebenarnya. Nah, untuk mendukung hal tersebut tentunya harus ada infrastruktur yang dikejar oleh pihak penyelenggara MUK, yang dilakukan juga oleh pihak kementerian. Nah, ini yang sebenarnya harus segera dibangun. Target-target itu. Baik, jadi apapun itu KPID akan mendukung begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan dialog usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Forward. Anda kembali dalam program Indonesia Forward. Kita masih membahas mengenai migrasi dari TV analog ke TV digital dan masih bersama dengan kedua narasumber kami. Ada Ibu Rosarita Niken Widyastuti, Staf Khusus Kemenkominfo, dan juga ada Pak Akbar Ciptanto, Ketua KPID Kalimantan Timur. Saya akan ke Bu Niken terlebih dahulu. Bu Niken, bisa dijelaskan mengenai tahapan-tahapan dari ASO, khususnya tahap yang pertama? Ya, untuk migrasi dari siaran TV analog ke TV digital ini ada 5 tahapan ya. Jadi tahap pertama itu akan dilakukan tanggal 17 Agustus tahun 2021 ini. Jadi tinggal beberapa hari lagi ya, ini untuk tahap pertama. Kemudian tahap pertama ini ada beberapa wilayah yaitu Aceh, Kepulauan Riau, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara 1, dan Kalimantan Utara 3. Dan untuk tahap kedua ini akan diselenggarakan tanggal 31 Desember tahun 2021. Tahap ketiga migrasi TV digital. Migrasi TV analog ke TV digital akan diselenggarakan tanggal 31 Maret tahun 2022. Kemudian tahap keempat ini tanggal 17 Agustus tahun 2022. Sebetulnya kami sangat mengharapkan dan kami juga optimis kalau pada tahapan ketiga ini mudah-mudahan bisa mencapai 100%. Namun demikian, untuk cadangan kami tetap akan melakukan tahap kelima, yaitu tanggal 2 November 2022, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana analog switch off atau migrasi dari TV analog ke TV digital ini diberi waktu selama 2 tahun. Dan pengakhirannya adalah tanggal 2 November tahun 2022 ini, Mbak Nabila. Baik Bu Niken, jadi targetnya sampai akhir 2022 ini semua sudah pindah begitu ke digital ya. Saya akan ke Pak Akbar. Ya. Pak Akbar, apa kemudian dampak yang akan nantinya dirasakan oleh masyarakat dengan munculnya TV digital ini? Oke Mbak Ella, jika kita berbicara keuntungan dengan adanya siaran digital nih, kami sih berharap masyarakat dapat menerima siaran itu secara baik nanti jika digitalisasi tahap pertama ini dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat Kalimantan Timur ini umumnya menggunakan lembaga penyiaran berlangganan untuk menonton TV. Nah, ke depan ketika digitalisasi ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka ini secara tidak langsung dapat mengurangi
pengeluaran jika biasanya tiap bulan mereka harus keluar antara 30 sampai 50 ribu, sekarang mereka tidak perlu mengeluarkan biaya, kemudian mereka dapat menikmati siaran gratis. Belum lagi jika kita berbicara konten, karena pasti kita sangat berharap dengan adanya digitalisasi ini, sangat banyak siaran-siaran yang akan masuk di wilayah Kalimantan Timur, kemudian banyak konten lokal yang akan disiarkan oleh lembaga penyiaran di swasta. Itu yang kami sangat harapkan sebenarnya, dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh masyarakat. Baik, tentunya masyarakat sudah berharap bagaimana kemudian nantinya akan beralih ke TV digital dan apa saja yang sudah dilakukan sosialisasi dari Kemenkominfo. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di program Indonesia Forward. Anda kembali bersama kami dalam program Indonesia Forward. Kita masih membahas mengenai bagaimana migrasi dari TV analog ke TV digital dan masih bersama dengan dua narasumber kami. Saya akan langsung ke Ibu Niken. Bu Niken, apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Kemenkominfo untuk mensosialisasikan migrasi TV digital ini? Iya Mbak Nabila, jadi kami terus-menerus melakukan sosialisasi bekerja sama dengan seluruh stakeholder. Karena sosialisasi beralihnya siaran analog ke TV digital ini tentunya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga berbagai unsur saya rasa perlu mengambil bagian. Yang pertama adalah sosialisasi kepada industri televisi. Jadi kami sudah berkali-kali bertemu dengan para pimpinan televisi karena tanpa adanya sosialisasi dari televisi, nanti khawatirnya pada pengakhiran siaran analog masyarakat nggak tahu. Terus televisi akan kehilangan penontonnya. Nah, karena itu juga kami menghimbau juga kepada pihak industri televisi untuk memanfaatkan killer konten mereka. Jadi kalau di Italia itu suksesnya sosialisasi dari TV analog ke TV digital itu karena acara-acara unggulan atau killer konten mereka, misalnya sepak bola, pertandingan sepak bola, hanya bisa dilihat melalui TV digital. Nah, kami harapkan juga demikian. Terima kasih Ibu Rosarita Niken Widyastuti, staf khusus Kemenkominfo, dan Bapak Akbar Ciptanto, Ketua KPID Kalimantan Timur atas waktunya pada malam hari ini. Terima kasih, sehat-sehat selalu Pak dan Bu. Amin, terima kasih Mbak Nabila. Terima kasih Mbak Ila. Migrasi televisi analog menuju digital merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional. Persoalan perpindahan dari televisi analog menuju digital tidak hanya menyangkut penyiaran, namun juga terkait dengan ekonomi digital dan komunikasi di masa depan. Perpindahan tersebut harus diwujudkan untuk menjamin kebermanfaatan hidup dan masa depan bangsa Indonesia. Demikian Indonesia Forward malam hari ini. Saya Ratu Nabila, terima kasih dan sampai jumpa.